Ini udah mulai direkam. Oke, kita mau penyembahan. Siapkan hati. Selama beberapa menit ke depan, setiap orang harus merasa dirinya hanya berdua dengan Tuhan. Gak perlu pikirkan kiri kanan. Ya. Kita mau sembah Tuhan. Selama hidup ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan ciptakan kita untuk menyembah Dia. Jadi, angkat suara yang terbaik dengan segenap hati. Bayangkan Tuhan Yesus. Setiap kita akan mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan, maka berlombalah untuk mempersembahkan suara yang terbaik. Hormati Tuhan, takut akan Tuhan, jangan ada yang main-main, supaya Tuhan tidak memandang kita jahat. Oke? Kita sembah Dia. Kita agungkan Tuhan, karena memang Dia Tuhan yang indah, penuh dengan kemuliaan. Dia tidak ada bandingnya. Tidak ada Tuhan yang hebat seperti Tuhan yang kita miliki. Kau sungguh indah, tiada tara. Katakan dengan segenap hati, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib takdirmu, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita nyanyikan lagi dari awal yuk. Katakan dengan senap hati, ini pengagungan kepada Tuhan. Katakan dari hati yang paling dalam. Kau sungguh indah, tiada tara. Yes Lord. Sungguh menakjubkan. Yes Lord. Sungguh ajaib takdirmu,
kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Yes Lord, terima kasih untuk hadirat-Mu. Pengagungan dari yang tulus dari anak-anak ini kiranya berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk anak-anak yang tulus menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, kepintaran, terlebih lagi ya Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang takut akan Engkau, hati yang menghormati Engkau. Tuhan juga pakai orang tua mereka untuk mendidik mereka di dalam takut akan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh yes Lord, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah ya Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Katakan Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagi. Engkau layak, Engkau layak, yes Lord, layak
Katakan Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya Bapa. Katakan lagi dengan suara yang terbaik, Engkau layak, yes Lord, layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya baik. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Oh yes Lord, time for your presence Lord, and I believe that you're here Lord. Aku percaya Engkau ada di sini. Jamah hati anak-anak ini, ubahkan mereka. And I pray, pour out the spirit of knowing and understanding God. Curahkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau. Biar mereka mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka mengasihi Engkau. Mereka menyembah Engkau dari masa kecil mereka. Dan aku berdoa, Engkau akan ubahkan mereka. Berikan mereka hati yang setia. Lewat mereka, Tuhan akan bawa anak-anak yang bersungguh hati untuk bergabung di dalam komunitas ini. Kami mau ucap syukur untuk hadirat-Mu. Sungguh Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah setia, Engkau ada di sini. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Aku percaya dasar ini akan terbangun di dalam hidup mereka, bahwa nanti mereka semakin besar sampai masa tua mereka akan suka memuji menyembah-Mu sama seperti Daud, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Sedikit demi sedikit mereka akan ditambahkan firman-Mu. Jamah hati mereka supaya siap ditaburi firman. Telinga seorang murid Engkau berikan pada mereka, supaya mereka diubahkan, mereka berbeda. Mereka bahkan nanti ketika mereka mati, ketika kami semua mati, kami berkumpul di dalam kerajaan surga, karena kami telah memilih untuk berada di tempat yang benar, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Aku serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Aku undang Roh Kudus berkarya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, ini sudah mulai direkam biasa ya. Jangan tiduran dong. Ayo. Udah diubah tuh, udah jadi dingin banget. Ayo cepat. Ya. Ya, Matius 22 ayat 39. Udah kan? Ya. Udah? Hah? Nanti dia akan ke situ kok, ya. Matius 22 ayat 39. Kalau sudah bilang amin. Ya. Mana si Peo? Gabung sama-sama. Gabung sama-sama. Iya. Amin tapi enggak ada Alkitabnya. Gabung sama-sama. Iya, makanya kamu gabung sama Sarah. Dekat Sarah. Itu. Ya. Oke, kita udah boleh. Bos. Jangan dong.
Udah di pause nanti ngobrolnya, oke? Kita baca pelan-pelan dengan bersuara ya sambil ngerti. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dengerin. Ayatnya cuma satu. Nah, kenapa ya? Kenapa setiap kalian datang ke sini? Halo, Sarah? Ya, setiap kalian datang ke sini diajarin firman Tuhan singkat supaya kalian semakin ngerti Frans apa yang kalian baca. Jadi salah satu perintah Tuhan yang penting adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ada ayat firman Tuhan lain berkata gini, apa yang orang lain kamu inginkan perbuat bagimu, maka perbuatlah juga seperti itu kepada mereka. Maksudnya gini, kamu mau nggak kamu dicubit sama orang? Enggak. Kalau kamu nggak mau, Victor, kalau kamu nggak mau dicubit sama orang, jangan cubit orang. Makanya tadi Tulang udah peringatin sama di pos. Kemarin kan Kirana nggak datang hari ini karena jaga toko. Kirana biasanya kemarin udah bilang setiap hari Selasa dan Sabtu ya. Nah, teman si Desi kan. Nah, dengerin. Makanya tidak dibenarkan. Dengerin semuanya dong. Ya, makanya tidak dibenarkan untuk berbuat jahat kepada sesamanya. Bos, kalau nanti ngobrol, Tulang suruh berdiri aja, ya. Dengerin. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan firman Tuhan juga ajar kita untuk mengasihi musuh. Makanya kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Memang kalian masih kecil, tapi dari sekarang ditanamkan dasarnya. Kalau kamu dipukul sama sikus, kamu nggak mau kan di pos? Ya, makanya jangan pukul orang lain, ya. Jangan berbuat jahat kepada sesamamu. Karena nanti kita kan udah hafal tuh Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini aja Tulang udah senang sama kalian. Kenapa? Itulah gunanya kalian hafal Alkitab. Jadi ketika Tulang juga sebutin kayak Alkitab tadi, kalian bisa ngikutin, senang. Karena kalian harus tahu banyak firman. Nah, jadi artinya gini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus orang Kristen kan? Iya, jadi artinya bukan setiap orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau dia berbuat jahat dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan kakinya, dia tidak akan pernah diselamatkan. Makanya kita harus taat kan, Sarah? Nah, makanya Tulang sangat ajarin kalian jangan pukul temannya, karena itu perbuatan jahat. Nah, lalu beberapa kamu lihat ya beberapa orang-orang lama ya, Tulang udah feeling. Karena kemarin Tulang tegur, ada beberapa orang tapi nggak sebut namanya. Ketika kalian baru bergabung, baru datang, ada orang kan nggak sebut namanya. Kayaknya itu kesal lihat kalian gitu. Ya, Tulang marah. Karena apa? Dengerin. Makanya Tulang senang kayak si Desi, si Sarah, si Theo, si Kus, orang lama ya, si Frans. Mereka itu nggak benci sama kalian. Kalau ketika kalian datang, kan orang baru kayak termasuk kayak si Kus. Tapi itu kami lebih lama. Kenapa deh? Karena lebih lama daripada Sarah. Iya betul. Kayak si Victor kan baru datang tuh, ada si Kirana. Kalian Tulang lihat tuh bisa bergabung. Nah, dengerin sini baik-baik. Ada beberapa orang dari antara mereka yang Tulang tegur keras. Karena apa? Karena Tulang lihat ketika ada orang-orang baru, dia kayak sebel, kayak nggak suka. Itu kan bukan anak Yesus kayak gitu. Nah, Tulang keras. Makanya kalau kalian kesini ya, selain diajar baca firman, diajak menyembah Tuhan sejak kecil, diajarin, tapi kelakuan juga. Nah, kalau tidak tahan dibentuk karakternya, nggak apa-apa pergi. Berarti prinsip Tulang cuma kayak gini, Sarah, Theo.
berarti udah pelayanan tulang sama dia udah selesai. And jadi kayak bahasanya itu, ya udah singkatnya segitu, ya kan? Gitu kan salah. Ya sudah, siapa sih yang bilang kayak gitu, singkatnya segitu. Ya udah, tetap mengasihi mereka. Tapi kalau nggak bisa ditegur, mending keluar dari sekarang. Ya. Karena udah berkali-kali tulang lihat, tulang mau cari tua, udah mau cari anak rohani. Kalau saya baca Alkitab, kalian harus baca Alkitab. Kalau nggak, tulang kasih contoh, nggak ngomong kasar, nggak ngomong kotor, ya Frans? Kalian juga harus ikutin. Kalau tulang baca Alkitab suka memuji Tuhan, kalian juga kayak gitu, ya. Jadi kalau orang yang kasar, yang suka berantem, yang nggak mengasihi sesamanya, nggak mau ikut aturan di sini, mending keluar gitu loh. Ya, mending keluar. Memang tulang, ya dengerin, senang kalau kita banyak, tapi kalau nggak mau turut, ya ada, nggak boleh disebutin namanya karena tulang juga sayang mereka. Tapi tulang tegur karena mereka kayak gak suka lihat anaknya yang baru. Berarti di dalamnya nggak ada kasih. Sementara Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mestinya senang kalau ada anak baru, hore, kita tambah rame, bukannya benci. Nah, itu yang tulang tanamkan. Jadi jangan kalian, kita seperti orang Kristen di luar sana, ke gereja iya, anggota gereja tertentu iya, tapi di luar mulutnya jahat, bermusuhan, gosip, fitnah orang, itu nggak akan masuk surga menurut Matius 7 ayat 21. Oke? Jadi yang kita mau belajar hari ini, Frans, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau ada yang baru, nanti kalian malah harus senang kalau mereka, kayak si Desi tadi ajak si Kirana, katanya cuma si Kirana nggak bisa datang hari ini, ada jaga toko senang, ada si Dipo senang, siapa juga si Victor gitu ya. Nanti kalau misalnya ada anak baru, kalian welcome, kalian sambut mereka, jangan malah bermusuhan. Makanya tulang berpikir gini, kalau kamu gak bisa dibentuk sama tulang, udah keluar. Singkatnya segitu, ya kan, udah selesai berarti, ya kan. Tapi nggak usah pakai mobil kan, Sarah. Iya, oke, gitu ya. Jadi kan udah tulang ajarin, ya. Kita dengerin. Tulang mau ajak kalian lewat pintu yang sesat, jalan yang sempit, karena itu menuju kehidupan. Tapi kalau semau gua, mau musuhan, mau iri-irian, udah ke laut aja, ya kan? Ya, jadi kita harus belajar, orang Kristen harus saling mengasihi. Ya, di pos nggak boleh lagi pukul ya. Oke, apalagi Kirana kemarin yang kamu ajak terus perempuan, nggak boleh ya. Kita harus saling mengasihi. Oke, itu aja firmannya, singkat segitu aja. Oke, let's pray. Untuk kepala, Tuhan, aku mengucap syukur untuk sore hari ini. Firman-Mu sudah ditaburkan. Engkau yang punya peranan untuk memberikan pertumbuhan, Roh Kudus yang mengubahkan mereka. Aku percaya 100% bahwa firman-Mu akan tumbuh di dalam hati yang gembur. Melalui mereka yang sedikit ini, mereka tadi menyembah Engkau dengan tulus, akan berbuah yang manis. Tuhan akan ubahkan anak-anak yang menjadi orang yang mengasihi Engkau. Dan sama seperti firman-Mu yang kami dengar, kami harus saling mengasihi. Gak boleh saling bermusuhan, gak boleh saling membenci, gak boleh saling iri. Karena kalau kami hidup jahat, kami tidak akan pernah masuk surga. Kami akan masuk neraka, disiksa, dan tidak ada ampunannya. Terima kasih untuk firman-Mu, masyarakat firman-Mu di dalam hati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.